Sepasang mempelai di Semarang melaksanakan momen sakral ijab kabul dalam suasana banjir. Banjir yang datang tiba-tiba ini membuat resepsi pernikahan sepi dari tamu undangan. Di Gayam Sari, Semarang, banjir yang merendam tak menyurutkan niat warga untuk mengadakan resepsi pernikahan. Kedua mempelai tetap berusaha melangsungkan akad nikah dan pesta pernikahan di bawah tenda seadanya dan banyak tamu yang tidak hadir. Padahal segala kebutuhan pesta pernikahan sudah disiapkan dan dipesan jauh hari, mulai dari panggung, dekorasi, hingga konsumsi. Meski menikah di tengah bencana, namun kebahagiaan tetap terpancar dari wajah pasangan mempelai. Besok Badan Klimatologi dan Geofisika mengeluarkan peringatan dini potensi hujan sedang hingga lebat terjadi sepekan ke depan. Sementara puncak musim hujan sudah terjadi awal November ini hingga Februari 2026. Jadi ini sesuai dengan prediksi sebelumnya yang disampaikan BMKG di bulan bulan September, Oktober yang lalu, ya, dimulai di bulan November atau mulai hari ini hingga Februari, jadi November 2025 hingga Februari 2026. Jadi ini relatif berbeda signifikan dengan tahun-tahun sebelumnya. Puncak musim hujan itu biasanya tidak sepanjang ini ya. Jadi biasanya Desember, Januari atau Januari, Februari. Saat ini mulai November hingga Februari, yaitu November 2025 hingga Februari 2026. Dengan pola umum pergerakan dari arah barat ke timur. Artinya terjadinya puncak musim hujan itu tidak serempak. Di bulan November puncak musim hujan ini diawali untuk wilayah Indonesia bagian barat, itu November-Desember, dan berkembang selanjutnya Indonesia Tengah hingga Timur, itu di bulan Januari Februari. Fenomena hujan es disertai angin kencang terjadi di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Fenomena langka ini disambut antusias warga yang bahkan mengumpulkan butiran es yang turun bersama air hujan. Hujan deras disertai angin kencang dan petir melanda seluruh wilayah di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Di tengah cuaca buruk ini, warga dibuat terkejut dengan turunnya hujan es yang berlangsung beberapa menit saat hujan deras mulai turun. Fenomena langka ini hanya terjadi di sejumlah titik di daerah Bentengi, Kecamatan Malawa yang merupakan daerah pegunungan di Kabupaten Maros. Hujan deras disertai angin kencang di wilayah tersebut telah terjadi dalam beberapa hari terakhir. Hingga saat ini, cuaca di Kabupaten Maros sudah masuk dalam masa transisi dari musim kemarau ke musim penghujan. Diperkirakan fenomena hujan es tersebut terjadi akibat perubahan suhu udara. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan Anyus melaporkan. Tidak, buaya itu berikat aja mana? Warga digegerkan dengan penemuan seekor buaya raksasa sepanjang 7 meter di Desa Sungai Undan, Kecamatan Rete, Kabupaten Indragiri Hilir. Dengan tali besar, warga berjibaku menangkap buaya dengan berat 1 ton di sebuah parit yang terhubung dengan aliran sungai setempat. Penangkapan buaya ini pun menjadi tontonan warga. Setelah mendapat laporan dari masyarakat, polisi bersama aparat damkar mengevakuasi buaya ke kota Tembilahan. Berhasil menangkap seekor buaya yang ukurannya 7 meter, hampir 7 meter, dan beratnya sekitar 1 ton, dan diperkirakan usianya lebih daripada 50 tahun, bermain di sekitar pemukiman masyarakat. Rencananya buaya ini akan kita rawat karena ada beberapa bekas luka.
Hasil pemeriksaan sementara, ditemukan ada luka pada tubuh buaya sehingga dirawat sementara waktu di tempat penampungan khusus. Maraknya kemunculan buaya, masyarakat setempat diimbau untuk tetap waspada saat beraktivitas di sekitar sungai dan kawasan pesisir. Dari Kabupaten Indragiri Hilir Riau, Diki Kurniawan, iNews melaporkan. Pemirsa, tanggul Baswedan di Kelurahan Jati Padang, Jakarta Selatan belum diperbaiki usai jebol karena luapan air pasca hujan deras. Diketahui tanggul Baswedan ini sudah jebol ketiga kalinya. Beginilah kondisi dari tembok tanggul Baswedan yang jebol di Kelurahan Jati Padang, Jakarta Selatan. Tanggul dengan panjang lebih dari 15 meter ini jebol seketika karena tak kuat menahan debit air aliran kali PHB Pulo. Akibatnya warga kawasan Jati Padang, tepatnya di RT 3 RW 6 Jati Padang, Jakarta Selatan, terpaksa beraktivitas di tengah banjir. Diketahui jebolnya tanggul Baswedan ini sudah ketiga kalinya. Sementara Gubernur Jakarta Pramono Anung memerintahkan Dinas Sumber Daya Air dan Dinas Bina Warga untuk segera memperbaiki tanggul yang jebol. Jadi tanggul yang jebol ya segera minta kita perbaiki, termasuk kemudian kejadian yang terjadi di Kemcik dan di Kemang Village itu betul-betul karena memang tanggulnya juga jebol. Sehingga semua tanggul yang jebol saya sudah minta kepada sumber daya air, kepada Bina Marga untuk segera dilakukan perbaikan. Warga berharap adanya percepatan perbaikan tanggul karena saat ini sudah memasuki musim hujan dan Jakarta kerap dilanda cuaca ekstrim. Ancaman banjir di Jakarta masih terus menghantui. BMKG bahkan memprediksi hujan deras dan angin kencang masih akan terus terjadi pada awal November mendatang. Warga pun diminta lebih waspada, terlebih saat beraktivitas di luar rumah. Hujan deras disertai angin kencang melanda sejumlah wilayah di Jakarta menyebabkan banjir. Di Pasar Warung Buncit, Jakarta Selatan pada Jumat sore ketinggian air mencapai 80 hingga 90 cm. Akibat banjir aktivitas warga lumpuh. Bahkan sejumlah toko terpaksa tutup. Jalan yang menjadi akses kendaraan dari Mampang menuju Kemang, Jakarta Selatan ditutup. Daerah Dharma Wangsa, Bang. Daerah Wangsa ya? Ini akses jalan terputus, Bang ya? Iya, soalnya ada banjir, Bang. Tuh ada ketiban pohon juga lagi. Itu dari... Di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, belasan mobil terendam banjir di depan pertokoan. Hingga Jumat dini hari, kawasan elit Mampang, Jakarta Selatan lumpuh akibat banjir setinggi hingga 1,5 meter. Aliran listrik di area Kemang Raya dipadamkan sementara untuk mengantisipasi adanya korsleting. Sejumlah warga pun harus menggunakan perahu karet untuk bisa melintasi jalan. Sementara itu, imbas dari hujan deras dan banjir sejumlah titik yang bertepatan dengan waktu pulang kerja, kemacetan parah pun tak terelakkan. Kemacetan terjadi hampir di seluruh ruas jalan Jakarta hingga malam hari. Tim Liputan iNews melaporkan.